Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi semuanya. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ismawati dengan NIM 2071940, mata kuliah profesi keguruan dengan judul materi pengertian profesional, profesi dan profesionalisme kerja serta asas-asas pokok profesionalisme. Saya dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sultan Toha Saifuddin Jambi dengan prodi Tadris Biologi semester 5 lokal C dengan dosen pembimbing Ibu Devi Nopalian SSI MPD. Baiklah, materi yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian profesional. Profesional artinya ahli dalam bidangnya. Jika seseorang manajer mengaku seorang yang profesional, maka ia harus dapat menunjukkan kualitas yang tinggi dalam pekerjaannya. Bicara mengenai profesional yang diartikan perilaku, cara dan kualitas yang menjadi ciri suatu profesi, seseorang dikatakan profesional apabila pekerjaannya memiliki ciri standar teknis atau etika suatu profesi. Nah, profesional ini pertama-tama adalah soal sikap. Lalu beberapa hal yang dapat dianggap mewakili sikap profesional, yaitu keterampilan tinggi, pemberian jasa, dan berorientasi pada kepentingan umum. Pengawasan yang ketat atas perilaku kerja dan suatu sistem bela jasa yang merupakan lembaga prestasi kerja. Kemudian profesional aparatur, paling tidak ada dua nilai yang harus dikembangkan, yaitu yang pertama tugas dan peranan harus senantiasa bertujuan melayani kepentingan umum. Kemudian yang kedua yaitu profesionalisme aparatur harus didasarkan pada pendidikan dan spesialisasi keahlian. Nah, jadi dapat dikatakan profesionalisme merupakan keadaan dalam melaksanakan tugas agar terlaksanakan dengan mutu yang tinggi, waktu yang tepat, cermat, dan dengan prosedur yang mudah dipahami dan diikuti oleh pelanggan. Orang-orang profesional adalah orang-orang yang diandalkan dan dipercaya karena mereka memiliki ahli keterampilan, punya ilmu pengetahuan, dan bertanggung jawab, tekun, serta penuh disiplin dan serius dalam menjalankan tugas pekerjaannya. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan yang kedua dengan materi yaitu pengertian profesi. Dalam bidang pekerjaan, profesi berarti pengakuan atau pernyataan tentang pekerjaan atau bidang pengabdian yang dipilih. Orang yang menyatakan profesinya sebagai guru, sebenarnya ia menyatakan bahwa pekerjaan yang dipilihnya adalah sebagai pendidik. Dilihat dari arti bahasa, guru adalah sebagai pekerjaan mengandung makna kegiatan yang untuk mencari nafkah, karenanya seorang guru akan menggantungkan hidupnya pada pendidikan. Kemudian secara terminologi, kata profesi memiliki pengertian yang lebih ketat. Ada ketentuan yang mengenai penggunaan kata profesi. Yang pertama yaitu suatu kegiatan boleh dikatakan sebagai profesi kalau kegiatan ini dilakukan untuk mencari nafkah. Kegiatan yang dilakukan tidak untuk mencari nafkah melainkan untuk mencari kesenangan bisa dikatakan sebagai hobi. Kemudian yang kedua yaitu untuk kegiatan mencari nafkah boleh dikatakan sebagai profesi bila dilakukan dengan keahlian. Kegiatan mencari nafkah dengan tingkat keahlian yang sedang-sedang saja disebut vokasi. Suatu kegiatan mencari nafkah yang dilakukan tanpa keahlian dalam bahasa Inggris disebut dengan unskilled labor atau pekerjaan awam dalam bahasa Indonesianya. Kemudian pengerti secara bahasa memberi kesan bahwa profesi dalam pendidikan seperti guru telah
melunturkan nilai keikhlasan dan perjuangan tugas guru. Oleh karena itu, sebagian orang Muslim tidak sepakat jika guru sebagai profesi, karena dalam Islam tugas guru adalah tugas mulia yang dikatakan sebagai bagian dari penyampaian wahyu ilahi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi yang ketiga, yaitu pengertian profesionalisme kerja. Profesionalisme kerja sangat ditentukan oleh tingkat kemampuan pegawai yang tercermin melalui perilakunya sehari-hari dalam organisasi. Tingkat kemampuan pegawai yang tinggi akan lebih cepat mengarah kepada pencapaian tujuan organisasi yang telah direncanakan sebelumnya. Sebaliknya, apabila tingkat kemampuan pegawai tersebut rendah, kecenderungan tujuan organisasi akan dicapai lambat, bahkan menyimpang dari rencana semula. Istilah kemampuan menunjukkan potensi ini, maka kemampuan di sini baru merupakan kekuatan yang ada di dalam diri seseorang, dan istilah kemampuan dapat juga dipergunakan untuk menunjukkan apa yang dapat dikerjakan oleh seseorang. Nah, pemahaman mengenai profesionalisme kerja pegawai atau tenaga kerja pada hakikatnya mengandung aspek-aspek yang pertama aspek potensial, aspek profesionalisme, aspek fungsional, aspek operasional, aspek personal, dan aspek produktivitas. Profesionalisme kerja ini sangat dibutuhkan dalam organisasi. Diperlukan sumber daya manusia yang profesional, akan menciptakan kemampuan yang baik dan komitmen dari orang-orang bekerja dalam organisasi tersebut, sekaligus dapat membina citra organisasinya. Kemudian seorang pegawai negeri sipil haruslah memiliki kompetensi. Hal ini dikarenakan beberapa tuntunan, diantaranya yang pertama yaitu tugas pokok, fungsi, kewenangan, dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan, yaitu dengan memberikan pelayanan publik. Kemudian yang kedua, pelaksanaan kepemerintahan yang baik. Yang ketiga, dalam upaya mengimbangi perubahan lingkungan strategis yang cepat berubah, baik itu lingkungan internal organisasi atau maupun lingkungan eksternal organisasi. Dan yang terakhir yaitu pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan era globalisasi yang sedang berlangsungnya, yang tidak bisa dicegah dan ditolak lagi. Kemudian saya akan menjelaskan materi yang terakhir, yaitu yang D, asas-asas pokok profesionalisme. Profesionalisme adalah suatu bentuk atau bidang kegiatan yang dapat memberikan pelayanan dengan spesialisasi dan intelektualitas yang tinggi. Bentuk atau bidang kegiatan ini dalam mengamalkan prestasinya, menjalankan prestasinya, terbagi menjadi 3 aspek pokok. Yang pertama yaitu terdapatnya suatu pengetahuan dasar yang dapat dipelajari secara seksama, dan terdapatnya sikap pada seseorang yang menguasai pula suatu teknik yang dapat dipakai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Yang kedua yaitu keberhasilan kita yang dicapai oleh profesi. Ukuran standarnya adalah bagaimana kita menyelesaikan pelayanan cepat dan masyarakat, bukan apa yang dapat dicapai seseorang sebagai kepentingan pribadinya. Kemudian yang ketiga, dikembangkan oleh suatu sistem pengawasan atas usaha dan kegiatan praktis para profesional dalam mengamalkan pengembangan dan hasil pendidikannya dengan melalui didirikannya himpunan-himpunan atau asosiasi dan diciptakannya sebagai kode etik. Langkah awal yang harus ditempuh agar seseorang dapat berstatus sebagai profesionalisme adalah mempunyai intelektual yang cukup, yaitu suatu kemampuan yang berupa mampu untuk memahami, mengerti, mempelajari, dan menjelaskan suatu fenomena
artinya tingkat derajat, kualitas dan kuantitas profesional di Indonesia dapat dilihat dari beberapa banyak dan beberapa tingginya kualitas masyarakat intelektual yang ada bagi mendukung profesionalis tersebut. Baiklah, itulah hasil materi yang dapat saya sampaikan. Jadi di sini kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu profesionalisme merupakan keadaan dalam pelaksanaan tugas agar terlaksanakan dengan mutu yang tinggi, waktu yang cepat, cermat, dan dengan prosedur yang mudah dipahami dan diikuti oleh pelanggan. Profesi yang dalam bahasa Inggris dapat kita kenal dengan profession dan dalam bahasa Belanda dikenal profesi, diambil dari bahasa Latin professio, berarti pengakuan atau pernyataan. Kemudian profesionalisme adalah suatu bentuk atau bidang kegiatan yang dapat memberikan pelayanan dengan spesialisasi dan intelektualitas yang tinggi. Kemudian adapun asas-asas pokok profesionalisme yaitu 3. Yang pertama, terdapatnya suatu pengetahuan dasar yang dapat dipelajari secara seksama dan terdapatnya sikap pada seseorang yang menguasai pula suatu teknik yang dapat dipakai untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Yang kedua, keberhasilan yang dicapai oleh profesi. Ukuran standarnya adalah bagaimana kita menyelesaikan pelayanan cepat kepada masyarakat dan bukan apa yang dapat dicapai seseorang bagi kepentingan pribadinya. Dan yang ketiga, dikembangkan suatu sistem pengawasan atau usaha dan kegiatan praktis para profesional dapat mengamalkan pengetahuan dan hasil pendidikannya dengan melalui didirikannya himpunan-himpunan atau asosiasi dan diciptakannya berbagai kode etik. Itulah yang dapat saya sampaikan dari hasil video pembelajaran tersebut. Jika ada salah dan kata, saya mohon maaf dan terima kasih kepada Ibu Pembimbing Mata Kuliah Profesi Keguruan, Ibu Devi Novalian, SSI MPD. Dan saya ucapkan alhamdulillah. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.